Selamat pagi teman-teman. Kita akan bahas sedikit tentang sifat inverse dari matrik ya. Yang pertama adalah kalau suatu inverse atau suatu matrik diinverse, kemudian hasilnya diinverse kembali, maka hasilnya akan menjadi matrik itu sendiri. Jadi inverse-nya dua kali, si A itu diinverse dua kali, maka dia akan kembali lagi. Itu. Yang kedua, kalau suatu matrik itu dikalikan dengan inverse-nya, itu akan sama dengan dibalik juga. A inverse dikalikan inverse-nya. Jadi di sini komutatif ya. Maka hasil perkalian suatu matrik dengan matrik inverse-nya akan menghasilkan matrik I. Itu adalah matrik identitas. Yang ketiga, sifat yang ketiga adalah kalau ada dua matrik dikalikan, hasilnya menjadi I, identitas, matrik identitas. Maka dikatakan bahwa A dan B itu adalah, matrik A dan matrik B itu adalah saling inverse. Sifat yang keempat itu adalah kalau ada matrik A dikalikan matrik B, terus diinverse. Ini akan sama saja seperti inversi masuk, seperti pangkat itu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah urutannya, mulai dari belakang. Jadi B itu diinverse, baru hasilnya kali A inverse. Sifat yang kelima adalah ini berkaitan dengan determinan. Determinan dari matrik A inverse, jadi matrik A itu diinverse dulu, ya kan? Terus cari determinannya. Itu sama saja mencari determinannya dengan cara seper dari determinan matrik A. Itu beberapa sifat dari inverse matrik. Contoh penggunaan. Kalau suatu contoh yang pertama ya, ada suatu matrik A, misalkan ini 2, 3, 1, ini 5. Nah, matrik ini kalau dicari inverse-nya, nah, jadi yang pertama cari inverse-nya, berarti seper dari determinan A toh? Nah, dikalikan adjoin dari matrik A. Maka ini akan menghasilkan seper dari 6 minus 5. Dikalikan adjoin, ini 3, ini 2, ini negatif 1, ini negatif 5. Maka ini akan menjadi seper 1 dikalikan adjoinnya 3 min 5 min 1 2. Seper 1 adalah hasilnya 1. Nah, 1 dikalikan elemen-elemennya maka menjadi tetap sama, yaitu min 3 min 5 min 1 2. Ini adalah matrik A inverse. Nah, sekarang kalau matrik ini tadi yang diketahui bahwa matrik A inverse itu adalah 3 min 5 min 1 sama 2. Nah, sekarang diinverse lagi. Berarti diinverse lagi. Nah, ini. Berarti ini seper dari determinan matrik A inverse, gitu kan. Dikalikan adjoin. Adjoin dari A inverse. Maka ini akan menghasilkan seper dari, ini 6 ya, 2 kali 3 kan 6. Min 1 kali 5 berarti kan 5. Nah, adjoinnya berarti ini ditukar 2, 3, ini ditukar. Ini kalikan negatif. Berarti ini 1, ini 5. Hasil ini adalah seper 1. Dikalikan 2, 5, 1, 3. Maka hasilnya adalah 2, 5, 1, 3. Nah, dari bentuk ini kalian bisa lihat. Ternyata kalau A itu diinverse, matrik A diinverse, terus diinverse lagi, maka hasilnya adalah kembali ke matrik semula. Itu sifat contoh yang pertama ya. Itu contoh yang pertama. Kita ambil contoh yang ini. Kalau ada suatu matrik A, itu misalkan kalau matrik A tadi adalah 2,
5, 1, 3. Terus kemudian berarti tadi inversnya bisa kita ambil inversnya. Berarti dilihat dari inversnya adalah 3 min 5 min 1, 2. Nah, ini dua matrik A dan inversnya. Coba kalau sekarang dikalikan. Yang terjadi adalah kalau matrik A dikalikan A invers, berarti A-nya kan 2, 5, 1, 3. Sedangkan inversnya adalah 3 min 5 min 1, 2. Maka ini akan menghasilkan 6 dikurangi 5. Terus kemudian ini min 10 ditambah 10. Ini 3 dikurangi 3. Terus kemudian ini min 5 ditambah 6. Maka akan menghasilkan 1, 0, 0, 1. Matrik identitas. Kalau kalian tukar, misalkan A inverse kali A, juga nanti hasilnya adalah identitas. Baik, contoh ketiga. Kalau ada dua matrik, A itu adalah 2, 5, 1, 3, matrik B itu adalah 2, 5, 1, 4. Nah, yang pertama kita misalkan akan cari A inverse. Berarti kalau A inverse adalah seper dari determinan. Berarti ini kan 6. Perkalian 2 kali 3, 6. Dikurangi 1 kali 5 kan 5. Adjoinnya berarti ini 3, ini 2. Kan ditukar. Terus ini kalikan min. Nah, maka ini akan menjadi seper dari 1 dikalikan 3 min 5, gitu kan, min 1, 2. Maka hasilnya akan menjadi 3 min 5 min 1, 2. Itu matrik inversnya dari matrik A ya. Terus untuk matrik B kita cari juga inversnya. Maka seper dari determinan berarti 2 kali 4 kan 8. Dikurangi 5 gitu kan. Adjoinnya berarti ini ditukar 4, 2 ini kalikan negatif. Nah, ini akan menjadi sepertiga kan? Ini akan menjadi tetap 4 min 5 min 1, 2. Atau bisa ditulis menjadi, kalau kita kalikan ke dalam, nah berarti sepertiga kalikan 4. Berarti 4 per 3. Ini minus 5 per 3. Ini minus sepertiga. Dan ini 2 per 3. Itu matrik B inverse. Nah, kemudian kita akan cari, misalkan kita cari B inverse kalikan A inverse. Nah, kita sesuai bukti di atas saja. B inverse-nya adalah di sini kan 4 per 3, sepertiga, agak susah. Maka kita ambil bentuk yang sepertiga aja. Berarti sepertiga supaya mudah nanti untuk mengalihkannya. Jadi sepertiga, ini 4, ini min 5, matrik B ya, ini ya, B inverse ya. Min 1, terus 2. Dikalikan dengan matrik A inverse, ini 3, min 5, min 1, 2. Sepertiganya biarkan saja dulu. Ini akan menjadi 12 ditambah 5. Ini akan menjadi min 20 min 10, gitu kan. Ini min 3 di min 2. Terus ini min berarti 5 plus 5 plus 4. Nah, atau bisa dicari, berarti ini akan menjadi sepertiga. Ini 17, ini min 30, ini min 5, dan ini 9. Kalau kita kalikan ke dalam, maka akan menjadi 17 per 3. Ini min 10 ya. Ini min 5 per 3, dan ini 3. Nah, ini adalah B inverse kali A inverse. Nah,
sekarang kalau kita tadi sudah cari B kali A inverse. Nah, sekarang kita akan cari A, matrik A kalikan matrik B. Berarti A-nya adalah 2, 5, 1, 3. Kemudian tadi matrik B adalah 2, 5, 1, 4. Nah, terus kemudian kita cari hasil perkaliannya. Maka ini akan menjadi 4 ditambah 5 ya. Ini akan menjadi 10 ditambah 20. Ini akan menjadi 2 ditambah 3. Ini 5 ditambah 12. Maka akan menjadi 9. Ini 30. Ini 5. Ini 17. Kalau kita diminta untuk mencari A kali B, terus diinvers nih. Ya berarti seper dari determinan matrik A kali B dah. Berarti dari ini. Ini 9 kali 17 dikurangi 5 kali 30. Adjoinnya berarti ditukar nih 17 dengan 9. Ini kalikan negatif. Nah, ini akan menjadi seper dari 9 kali 17 153 ya. Dikurangi 150. Ini 17, ini min 30, ini min 5, dan ini 9. Ini akan menjadi sepertiga kan? Dikalikan 17, min 30, min 5, 9. Nah, tinggal dikalikan. Sepertiga itu kalikan ke dalam. Maka bisa saja dibagi 3. Ini berarti menjadi 17 sepertiga. Ini min 10 ya. Ini min 5 per 3. Ini 3. 17 per 3. Min 10. Min 5 per 3. Dan 3. Berarti sama ya. Jadi perhatikan bahwa kalau kita punya matrik A kalikan matrik B, ini diinvers, jadi dikalikan dulu baru diinvers. Itu bisa saja masing-masing cari inversnya, ya kan? B-nya cari inversnya, A-nya cari invers. Tetapi mengalikannya dibalik dari belakang. Itu tadi ya. Nah, ingat dibalik dari belakang arahnya. Nah, itu akan mempermudah. Itu ya. Contoh nomor 4. Kalau misalkan diketahui nih, A itu sama dengan 2, 4, ini 1, 5. Oh, kita naikkan. Ini 2 aja juga. Terus kemudian matrik B itu adalah misalkan 4, 1, 5, 2. Kalau kita, ini misalnya B inverse ya. B inverse misalkan. Nah, misalkan tentukan A inverse kali B. Terus ini di inverse. Nah, ini yang ditanyakan. Kalau seperti ini, berarti cari A inverse toh, berarti dari ini di inverse dulu. Matrik A di inverse. Terus cari B inverse itu berarti di inverse lagi. Hasilnya dikali baru di inverse. Tetapi kalau kita menggunakan sifat yang di atas tadi, maka kalau A inverse kali B inverse, ini dikalikan terus di inverse, ini kan sama saja B inverse, ya kan? Dibalik urutannya. Kali A inverse terus di inverse lagi. Maka akan menjadi apa? B inverse kali A. Nah, B inverse ada enggak? Ada itu. Yang diketahui kan B inverse. Ya, tinggal kita masukkan. Ini 4, ini 1, ini 5, ini 2. Hanya sudah ada tersedia. 2, 5, 2, 4. Nah, tinggal dikalikan. Akan menjadi 8 ditambah 2. Ini 25 ditambah 8. Maka hasilnya akan menjadi 10 terus 24
ini 14, ini berapa itu? 33. Selesai. Jadi hanya beberapa langkah saja. Kalau langkah ini manual yang dulu cari warnya itu kelamaan nanti, bisa lama ya, mungkin beberapa. Selamat belajar.